Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Yai Muhammad Syaifullah Arif Billah, saya selalu mengatakan yang dimuliakan bukan ini yang saya muliakan, tapi yang dimuliakan. Ini beda. Kalau saya muliakan berarti yang memuliakan saya. Saya tidak bisa memuliakan Yai karena saya tidak mulia. Tapi kalau yang dimuliakan itu berarti yang memuliakan bukan saya, tapi yang memuliakan adalah Allah dan Rasul. Jadi ini bagian daripada doa sebetulnya. Bapak-bapak, para peserta ngaji dan para santri yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang benderang, minatuduman ilanu. Saya senang sekali ikut bergabung ngaji pada malam hari ini. Saya diberitahu oleh Pak Wahab yang biasanya ngaji tanggal 1, karena tanggal 1 kemarin itu kan tahun baru ya. Saya tanya pada Pak Wahab, apa kita ngaji? Katanya diganti di Emerald katanya, karena tahun baru. Saya setuju, karena memang tanggal 1 kemarin saya itu penuh ya. Umpama Yai ngajak ke sana mungkin saya pamit tanggal 1, jadi sudah. Saya senang sekali ini kajian-kajian kita ini bukan memperkaya otak, tapi adalah membersihkan hati. Arah kita ini bukan agar cerdas. Kita ini sebetulnya sudah cerdas, tapi membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya lewat ingat dan salat. Berkali-kali ayat Yai tadi menghentikan tentang ingat, tentang zikir, betapa pentingnya zikir. Pada malam hari ini kita membahas surat Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid ayat 21. Saya kira mulai dari Pak Indra, Pak Dr. Indra, Pak Wahab, dan terus tadi kita sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak sebetulnya. Tinggal lalu kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, bagaimana istiqomah yang Yai selalu pegang ini, istiqomah. Tapi saya katakan zikir, ingat itu mesti terus menerus. Itu. Kalau di surat Ali Imran 191 itu, ingat Allah itu tatkala berdiri
duduk berbaring, yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala kau berdiri, duduk, berbaring. Padahal posisi orang itu ya tiga itu. Kita ini kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk dan tidak berdiri, ya berbaring. Posisi kita ini tiga. Ketiga posisi ini kita harus mengingat Allah. Karena itu tidak terbatas sebetulnya. Kalau ada orang lalu mengatakan apa tidak bid'ah, itu sebetulnya karena tidak lengkap saja itu sebetulnya itu. Pemahaman berdiri. Allah tidak mengatakan sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu mungkin lalu kita bingung. Alangkah beratnya gitu kan. Tapi kalau disebut tatkala kamu berdiri, duduk, berbaring, kan berarti kan sepanjang waktu. Wong menungso itu kalau tidak berdiri, ya duduk, kalau tidak duduk berdiri, ya berbaring sepanjang waktu. Dan itu yang disebut sampaikan oleh yaitu benar sekali itu yang harus kita ikuti. Lalu kemudian kalau agar gamblang gitu ya, yang ditunjuk oleh Yai surat Al-Hadid ayat 21 itu. Yang tadi Yai katakan tinggal dua pilihan ya. Swarga, neraka, tinggal pilih. Itu akan menjadi enak kalau kita juga memperhatikan surat At-Taghabun ayat 2. Surat At-Taghabun ayat 2. Lalu kemudian kalau Yai tadi mengatakan tobat, tadi kan Yai katakan tobat, kita harus segera bertobat. Itu kalau tidak salah di surat An-Nisa ayat 64. An-Nisa ayat 64. Lalu kemudian sebetulnya agar hati kita itu lapang, bebas dari penyakit. Ini penyakit ya kan. Kita ada penyakit. Itu di surat Al-A'raf sebetulnya itu ada ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Lalu kemudian bagaimana agar kita selamat? Nah, seperti beliau tadi, selamat. Itu di surat Al-Anfal 33 kalau tidak salah. Al-Anfal 33. Itu lalu menjadi komplit sekali penjelasan. Urian-urian bapak-bapak semua tadi sebetulnya ini menjadi ini. Dan juga petunjuk-petunjuk dari kiai tadi suruh berlomba neraka apa namanya? Swarga atau neraka yang kedua tobat, yang milih. Di surat At-Taghabun ayat 2 itu dikatakan huwallazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah menjadikan kamu sekalian ini di dalam dirimu ini itu ada potensi kafir sebetulnya. Dan juga di dalam dirimu itu ada mukmin. Kafir dan mukmin itu ada pada diri kita. Kafir itu kan ingkar. Ingkar itu bahasa Arabnya kafir, tertutup sebetulnya itu. Nah di dalam dada itu ada. Coba Pak Indra sama renung-renungkan. Sampean itu kan untuk sholat malam kan susah. Padahal itu kan disuruh untuk tadi kan karena sama orang ekonomi kan. Logikanya kan agar sugih lalu kemudian duitnya disimpan kan gitu kan. Logikanya. Nafsu. Kalau logika kiai tidak begitu. Ben sugih itu malah justru juga diberi sedekahkan kan gitu ya. Ben kita itu sehat malah cuma kan akeh-akeh kan gitu kan. Poso gitu kan. Itu ada logika orang barat sama logika kiai itu
beda ini. Jadi di dalam dada ini ada, di dalam dada itu ada kekuatan kekafiran. Karena itu agar enak sebetulnya daripada kita itu nyalah nih wong aduh-aduh tentang kamu kafir, kamu neraka, kamu jahat. Diri sendiri itu sudah juga ada kekafiran kita ini sebetulnya. Karena itulah maka lalu kita ini disuruh bersatu, disuruh damai di rumah. Coba yang orang kita awam begini ini gak tukaran karo bojone seminggu saja itu sudah hebat banget itu. Enggak, lo coba, bener banget lo. Udah nguat-nguat kan, gak tukaran karo bojone seminggu pada sak bulan itu. Ya itu sudah nguat-nguat kan. Kenapa? Karena di dalam dada ini ada kekafiran itu sebetulnya itu. Betul sulitnya itu kan ada teman saya itu. Teman saya itu kan ustadz. Ustadz itu kalau ada orang nikah, itu kan disuruh untuk apa? Nasihat pernikahan. Nah, mesti supaya sakinah, mawaddah, warohmah gitu kan. Ya mungkin karena manten baru, ya masih sakinah mawaddah warohmah. Dia karena sudah manten lama, ning omah gitu loh. Sudah tengkar karo bojone. Padahal baru saja ngomongi manten supaya sakinah mawaddah warohmah, dia nyampe di rumah sudah tengkar karo bojone. Pirang jam itu udah lali gitu loh. Ini memang berat sekali. Itu dialami oleh semua. Jadi kalau penjelasan tadi ngomong aku nakal itu kabeh jajane kuwi. Kabeh. Makanya kiai itu selalu zikir, dan saya bilang sama Pak Indra, wiridan. Kalau ya itu kan wiridan, bukan wirid. Kalau wirid itu sekali dua kali, tapi kalau wiridan berkali-kali. Ya ini tidak saja nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali ya. Pokoknya dihitung kan itu berapa kali saya ya itu. Berkali-kali itu kan karena ini memang berat. Kekafiran yang ada di dalam dada ini memang berat sekali. Di dalam dada kita ini, di dalam diri kita ini ada keturunan Adam. Ada keturunan Adam kita ini. Tapi juga ada cahaya dari Muhammad. Kalau Adam keturunan, kalau Muhammad itu turunan. Keturunan Adam itu tubuh ini sebetulnya. Tubuh ini punya sifat apa namanya? Hawa, ada hawa. Ada nafsu, ada dunia, setan. Hawa, nafsu, dunia, setan itu ada di dalam tubuh kita ini. Hawa, nafsu, dunia, setan itu ada di dalam diri kita ini semua. Lah ini lalu kemudian berlomba dengan turunan Muhammad, cahaya Muhammad di dalam dada ini. Yang sifatnya sidik, amanah, tablet, fatona. Dua kekuatan ini berlomba, mana yang dimenangkan? Apakah memenangkan surga yang luasnya apa namanya seluas langit dan bumi, atau memenangkan hawa nafsu dunia setan? Untuk memenangkan turunan Muhammad, cahaya Muhammad yang sifatnya sidik, amanah, tablet, fatona, itu berat banget. Kalau Rasul mengatakan itu adalah perang besar. Jadi perang itu ada dua sebetulnya. Perang kecil ya kan itu ya. Dan dua perang besar. Perang kecil itu justru perang fisik. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu adalah perang kecil. Padahal sudah biasa orang banyak mati kayak gitu tuh. Itu namanya perang kecil. Maka ketika sepulang dari perang, Rasul lalu kemudian mengingatkan, kita baru pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Perang besar itu apa ya Rasul? Itulah perang melawan hawa nafsu. Perang hawa nafsu yang ada dirinya dengan kekafiran yang ada di dalam dada kita ini jauh lebih berat daripada perang. Nah, tapi pahalanya itu tadi, kalau itu menang,
surga, ketika dia tadi surga. Maka lalu kemudian karena kita ini lemah, itu lemah. Maka tatkala perang kecil kita itu supaya kunut nazilah, gitu. Kunut nazilah ya, namanya kan kunut nazilah ya. Kalau perang kecil itu. Nah kalau perang kecil saja itu harus kunut, maka perang besar yang berat itu juga harus kunut. Kunutnya perang besar itu kapan? Ialah setiap hari ketika memulai perang. Setiap hari mulai perang hawa nafsu itu kapan? Tangi turu itu. Tangi turu subuh itu supaya kunut itu untuk perang melawan hawa nafsu sebetulnya itu. Hanya lalu kemudian kok dijadikan tengkar gitu, Pak. Kunut apa tidak? Kunut. Lalu itu sudah jelas banget itu. Ini perang kecil fisik itu pakai kunut nazilah. Kunut perang besar itu menggunakan kunut ketika memulai perang. Memulai perang kapan? Tangi turu kayak esok-esok tangi turu subuh itu supaya, karena itu memang berat banget ngurusi yang ada di dalam hati ini memang berat banget itu. Yang ngurusi di dalam menghawa nafsu ini. Karena itu memang, dan itu dijelaskan betapa beratnya itu kan diterangkan di dalam Quran ya. Yang dulu pernah saya sampaikan, menungso, tadi menungso saja ini berat banget. Berat. Wong di Quran itu kan diberi buat beberapa, disebut beberapa sebutan. Menungso itu di dalam Quran itu disebut insan. Ya, dulu pernah saya sampaikan di sini. Disebut Anas, disebut Al-Bashar, disebut juga Bani Adam. Itu menungso. Dan semua ini negatif, konotasi negatif. Sebutan-sebutan ini tidak ada yang diseru masuk surga, itu tidak. Jadi kalau kita semua ini kepingin masuk surga, lalu masih bertahan jadi menungso, diseru saja enggak loh. Coba sama cari di Quran, kan ada menungso kon masuk surga ini. Karena itu kita ini ngaji ini sebetulnya mengubah kita berstatus menungso itu menjadi bukan menungso. Sebab kalau insan, menungso itu bahasa Qurannya insan. Coba saya cari. Innal insana li rabbihi lakanu. Menungso itu kepada Gusti Allah aja ingkar. Innal insana layadho. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana lafi khusrin. Menungso kuwi selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu berkeluh kesah oleh rezeki keluh. Apa paling ora tadi itu Bapak? Ngeresulo itu bahasa Jawa disampaikan ke Rasulullah. Innal insana apa namanya? Doluman jahula, dolim dan jahil, dolim dan jahil. Faturo, tergesa-gesa. Doifa, lembek itu, lembek. Jidara, manusia itu suka berbantah. Coba sama lihat di hari-hari itu kan suka berbantah. Itu ciri-ciri kayak gitu jelek, kecuali satu di surat At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi itu sebetulnya hanya dari fisiknya, tubuhnya. Lalu kemudian segera diteruskan summa rodadna hu asfala safilin. Itu segera untuk diteruskan yang seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya. Nanti ada tua sedikit itu sudah jelek gitu kan.
Nah itu menungso itu sebetulnya seperti itu. Jadi insan itu sebetulnya hawa, nafsu, dunia, setan. Ya seringkali ustadz-ustadz itu kalau ndonga itu kok ya Allah ya Rob, mudah-mudahan anak saya, santri saya, keluarga saya kelak jadi insan kamil. Itu kalau insan itu jelek, kamil itu sempurna, berarti jelek belum sempurna. Dongane gitu. Kalau insan di Quran itu selalu gandengannya jelek. Kalau nanti kalau di rumah dicari gitu kan. Kadang-kadang Ustaz itu ngerti atau enggak? Jangan mudah-mudahan anak saya, santri saya jadi setan yang sempurna. Itu. Jadi memang kita harus hati-hati. Maka harus ada guru. Agama itu kalau udah ada guru memang enggak itu. Maka harus kita punya guru. Tadi dikatakan kita harus munggah nih guru memang betul. Munggah nih guru itu memang betul. Sebab nanti kita ini kalau kita itu patuh, bisa memuliakan guru, menghargai guru, nanti memang akan dikumpulkan lagi kita di akhir itu. Coba baca surat At-Tur ayat 21 kalau tidak salah. Surat At-Tur ayat 21. Nanti kan keluarga Yai itu nanti akan dikumpulkan kembali di surganya itu. Jadi kalau sampai tadi mengatakan bahwa nanti akan dikumpulkan itu memang ada dasarnya itu. Kalau tidak salah di surat At-Tur ayat 21 kalau tidak salah di situ. Nah ini disebut nas apa itu? Kalau disebut nas itu selalu digandengkan dengan jin, ya Pak. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Jadi banyak sekali sebutan nas itu digandengkan dengan jin. Jadi kita ngaji kayak begini ini terus-menerus tidak dikir itu ya memang kita ini statusnya kancane jin kok. Kancane jin tidak diseru untuk masuk surga. Lalu bagaimana agar bisa masuk surga? Agar masuk surga itu kita ini harus mi'raj sebetulnya itu. Mi'rajnya itu apa? Ya mi'rajnya ya begini ini ngaji. Iman, Islam, tauhid dan ma'rifat kan itu ya. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Lewat selalu mendekatkan diri kepada Allah itu. Mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Saya kan selalu katakan kalau nyebut Allah mesti Rasul. Kenapa kita tidak akan sampai kepada Allah itu kalau tidak lewat Rasul? Kita tidak bisa ketemu Yai itu kalau tidak lewat pintu itu. Rasul itu pintu sebetulnya. Allah kepada kita lewat Muhammad Rasulullah. Kita kepada Muhammad, kita Allah kepada dia lewat Rasul. Makanya lalu kemudian ada wabtahu ilaihil wasilata. Wasilah. Itu harus pakai wasilah. Quran juga itu kan. Wajah itu bisa pilihi la'alakum tuflihun. Ketika mendongo waktu bari adzan itu Allahumma robba hati da'wati tamma wasalatil qa'imah. Lalu apa itu? Ati Muhammad adil wasilah. Lalu supaya datangkan wasilah kok malah orang-orang lalu jangan wasilah. Itu ya tidak apa-apa kalau sampai tidak wasilah itu aja-aja gitu. Persoalannya kan aja-aja gitu. Orang ini yang dibikui. Lek dhewe kan tidak apa-apa ya. Problemnya itu aja-ajanya itu. Sing tidak ya ngerti. Padahal di situ Qurannya itu saya itu juga diparani ya di rumah. Katanya saya itu kok sering kali ngajak wasilah, gitu kan. Katanya mbok jangan gitu Pak Imam, itu umat itu lalu jadi bingung kan kasihan, dia bilang gitu kan. Saya itu bilang, aku lek berbantah agama ora iso kok ngaku ki agama iki krungu-krungu, tak bilang itu kan. Lek saya lalu ngomong bisa berbantah, nanti kan dia bantai saya kan. Tak omongi hadisnya ini, dia ya golek hadis lagi kan gitu kan. Golek lagi, pokoknya yang penting menang. Agama nggih menang kalah. Enggak boleh, tak bilang gitu kan. Aku nek krungu-krungu.
Krungu apa Pak Imam? Iki lek wis adan kan lho. Adan kuwi ngendi-ngendi kok dongane padha tak kandhane. Dongane wong ning Arab piye kaya iki tak kene. Awakmu lek tau adan ndak? Nggih ate Pak. Lek adane barakan awun donga ndak donga. Ya dongane dia apa dongane? Nah, hati Muhammad dari wasilah lo coba sampai supaya Muhammad didatangkan sebagai wasilah kok sampai larang aku berwasilah tapi lagi kira iso iya saya kok nggak sadar katanya tidak sadar jadi memang harus ada guru kayak gini ini nggak bisa lalu baca sendiri di rumah itu nggak bisa sebetulnya itu nanti lalu kemudian menjadi keliru kan ya kan itu kan apalagi lalu kemudian dikatakan nanti akan dikumpulkan di saya teringat surat At-Tur ayat 21 itu mengatakan itu nanti itu duriah kan bisa dari keturunan biologis dari keturunan keluarga besar di Singapura begini ya kan nah seperti itu jadi ini memang kita punya dua kekuatan di dalam ini di situ berlomba yang kita menangkan siapa. Apakah yang kita menangkan hawa, nafsu, dunia, setan ini? Apakah yang kita menangkan adalah sifat syidik, amanah, tabligh, dan patona? Ini berat sekali sebetulnya itu. Dan kita ini cobalah. Bapak-bapak misalnya sedang sholat saja. Jangankan di luar sholat ya. Dalam sholat saja, seringkali kan kita lupa kalau kita sholat. Begitu Allahu Akbar, apa yang diingat? Wah ingat rokok lewat, ingat penjualannya. Jadi kan itu kan pembukaan kantor ini jalan lebih turun. Yang punya utang siapa? Seperti itu kan menggambarkan betapa berat itu untuk menuju kebahagiaan. Makanya Pak Dahlan Iskan, iya Pak, kan begitu datang ke Singapura itu kan langsung melu yang dhuwur kae. Itu dikir. Pak Dahlan Iskan kurang cerdas loh Pak Dahlan Iskan itu. Kan cerdas banget itu kan. Langsung masuk ke atas itu untuk dikir itu. Itu kan dia menggambarkan betapa berat sebetulnya yang hati ini. Dan ketika lalu nyebut itu lalu kemudian bisa konsentrasi gitu, bisa ini. Kalau enggak, apalagi sholat sendiri. Padahal kalau sholat kita itu tidak konsentrasi, nyembah Allah tidak benar-benar nyembah, itu kan di Quran mengatakan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkan. Kenapa disebut menserikatkan? Karena katanya nyembah Allah ketika sholat, kok siling-miling malah rokok tadi kan gitu kan masih dicampur itu kan artinya Gusti Allah dicampurnya karo rokok kita menserikatkan ya karena omset itu kan menggambar tapi itu tidak hanya saya juga gitu loh Pak Wahab semua kita makanya itu kan seperti ini saya menjadi sangat penting gitu kan itu menjadi sangat penting nah itu jadi berlomba-lomba pada diri sendiri antara memenuhi perintah daripada hawa nafsu dunia setan sampai memenuhi ajakan Rasulullah untuk sidik, amanah, tabligh, dan patona. Nah, agar kita bisa menang, ini kan dua ini perang sebetulnya. Agar menang kita suruh minta pertolongan kepada Allah dan Rasul supaya itu menang. Maka lalu kemudian kita kalau perang fisiknya itu kita kunut nazilah, kalau kita perang hawa nafsu yang berat, yang di hadis Nabi juga dikatakan ada atubika nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu taklukkan pertama kali itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu. Musuh yang ada diri sendiri aja sudah kecapean. Orang-orang kadang-kadang cari musuh di tempat lain, dirinya sendiri tidak terkalahkan. Itu berlomba-lomba itu di situ di dua kekuatan itu. Lalu kemudian bagaimana kalau kita melakukan kesalahan? Tadi saya itu sampaikan tadi di surat An-Nisa ayat 64 itu bunyinya apa itu? 64 surat An-Nisa 64.
arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Itu kan Ustaz. Iya benar. Wa idzalamu. Iya benar ya. Surat 64. 64. Nggih. Saya ingat-ingat lupa karena sudah tua. Beres. Iya Pak Indra. Gimana Pak Indra? Sama bacakan Pak Indra. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuttab Liyuta'a bi adabi idznillah walau annahum Idzalamu anfusahum apa manakala kamu dolim pada dirimu sendiri, jauhkah, datanglah kamu kepada Rasul. Datanglah kamu kepada Rasul. Nanti Allah akan mengampuni dan Rasul juga akan memintakan ampun. Dan dengan begitu maka Allah akan mengampuni dan akan menyayangi kita. Makanya Yai selalu mengajak bersolawat itu. Kalau kita itu lalu mendolimi, tidak usah dolimi orang lain, mendolimi dirimu sendiri yang sehari-hari seperti itu, kita supaya untuk tobat tadi datang kepada Rasul. Bersolawat kan Yai. Kita bersolawat itu sebetulnya di situ itu. Kita datang kepada Rasul. Datang kepada Rasul, bertobat kepada Allah. Nggak bisa kita itu datang kepada Allah, itu nggak bisa sebetulnya. Satu-satunya yang bisa ketemu Allah itu hanya Muhammad sebetulnya. Isra Mi'raj itu kan ya. Isra Mi'raj itu Jibril itu kan dampingi itu kan. Tapi kan Jibril kan tidak sampai kepada Allah kan. Jibril itu kan sampai di langit ke-7. Setelah itu mandek di situ, setelah itu Rasul. Lah kalau Jibril aja tidak bisa, kok kita tidak bisa. Jadi memang harus lewat Rasul. Itu ada kekeliruan ya. Makanya saya ajak kalau di kampus-kampus itu kembali aja lah kepada kiai-kiai sepuh gitu kan. Ojo kiai yang lalu kemudian mengedepankan otaknya. Agama itu sebetulnya bukan persoalan otak sebetulnya itu kan. Dan agama itu tidak terlalu terkait dengan sekolahan sebetulnya. Kalau misalnya dokter di bidang agama, profesor di bidang agama, Gus Yahya nanti tidak lihat dokternya, Gus Yahya tidak lihat profesornya, tidak lihat. Bagian pemasarannya Pak Wahab itu malah justru. Amin. Amin itu. Jadi jangan lalu kemudian kalau sudah agama itu, loh Pak Indra ini kan dokter itu kan. Karena tidak dilihat yang di akhirat itu tidak dilihat. Dokter Pak Indra itu hanya sampai di dunia aja. Maka di Quran dikatakan, ya sampai di kuburan aja. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqin. Yang kita hina ini bijak istilah Yai ngobrol ini itu sebetulnya untuk meraih yang baik itu, yang indah itu. Kalau urusan dunia itu gampang, serahnya Pak Indra. Walaupun Pak Indra juga belum sukses ya. Kalau dunia itu mudah. Orang Jepang itu orang Jepang itu nggak beragama coba sama pergi ke Jepang. Oh itu kan tidak beragama, tapi bisa itu urusan alam dunia kan. tidak ada hubungannya. Iya. Lalu kemudian coba sama lihat di Korea, yang orang pada sekolah sana, lalu kemudian China, apa sih? Nah, bahkan Rusia itu kan membenci agama ya. Ateis di sana itu. Tapi di sana itu yang namanya pertokoan, yang namanya perkantoran, kampus, pusat-pusat riset. Itu di dunia ini sekarang kan macet karena ada revolusi itu namanya itu otomotif itu kan. Di mana-mana macet, mobil banyak di dunia ini. Itu yang bisa jawab itu ya Rusia itu. Saya tahun 19 kemarin kan ke Rusia 2 kali. Itu membuat jalan di bawah tanah sekarang Rusia itu. 100 meter dari permukaan ini, bawah tanah itu. Dan di bawah tanah itu juga lapis-lapis.
lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, 5, sampai lantai 7 loh Pak, di bawah tanah itu. Padahal tidak ada agama loh Pak. Jadi memang ini kalau soal-soal ngalam dunia yang batin tadi, yang fadu tadi, itu memang gampang sebetulnya, asalkan kita mikir. Makanya kan kalau Yai mau berlomba-lomba urusan yang sekolahan Yai, itu ya cepat menang lah ya. Madrasahnya Yai kan sudah dapat apa itu namanya, juara ya. Internasional. Sudah nasional, padahal Yai kan tidak pernah belajar manajemen pendidikan ya. Yai tidak lalu S2 manajemen ini ya, manajemen pendidikan Pak Indra itu. Tidak dokter manajemen, tapi gampang. Oh itu gampang kan sebetulnya urusan barang ketok ya, ilmu katon kan itu ya. Ilmu katon. Yang susah itu sebetulnya ilmu memenangkan hawa nafsu itu. Yang berlomba-lomba, yang memenangkan apa? Sidik, amanah, tablek, patona itu yang sebetulnya yang itu sulit sekali sebetulnya, tidak sembarang orang bisa. Apalagi lalu dinyatakan tadi bahwa itu adalah kehendak Allah sebetulnya. Maka lalu bagaimana kita bisa berdoa bersama-sama itu? Jadi itu datanglah kepada Rasul. Nanti Allah akan mengampuni dan Rasul pun juga akan memintakan ampun gitu kan. Lalu kemudian hati ini gimana akan itu di surat Al-A'raf ayat berapa tadi 43 tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, itu kan, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini apa, itu penyakit hati, fi qulubihim maradun. Yang bisa nyabut itu sebetulnya adalah Allah dan Rasul sebetulnya. Allah dan Rasul. Yang lain-lain tidak bisa kok, mencabut itu tidak bisa. Karena itu kan jangan lalu kemudian tidak istiqomah kan begitu ya tadi kan. Harus terus menerus. Dan nyabut itu tidak pakai sekolah tadi. Yang dicabut kok lalu kemudian yang profesor, tidak. Profesor dokter itu apa-apa nih kalau sudah bicara agama. Profesor dokter ini tak bilang jawab Pak Imam kalau gitu, kita tikus tak bilang. Profesor dokter kita tikus tak bilang itu kan. Tidak ada apa-apanya berarti ya. Tidak ada kok lalu kemudian yang profesor dulu, yang dokter dulu, tidak ada. Agama ini profesor dokter itu kan urusan otak. Otak itu tidak dilihat. Yang dilihat itu adalah yang punya otak. Yang punya otak. Jadi kalau Pak Indra di kampus-kampus itu adalah mempercerdas otak, maka di pondok itu adalah mempercerdas yang punya otak. Yang punya. Lebih hebat mana? Otaknya yang dipunyai atau yang punya? Yang punya. Jadi ini memang berat, kelas tinggi sebetulnya itu. Hanya karena berat itu, lalu kemudian Yai menggunakan strategi pakai apa itu Yai namanya ini? Ini loh dinyanyikan itu loh. Sair itu gen penak, gen menolong jenengan kui. Lah orang pakai sair kan angel gitu sebetulnya. Oh, betul maksudnya itu kan begitu kan. Pakai sair ini sebetulnya itu karena itu berat sebetulnya itu. Itu berat. Itu wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghillin, itu kan. Penyakit dendam, dengki, iri, takabur, tamak, macam-macam itu dicabut oleh Allah itu. Di mana mencabutnya? Tajri min tahti al-anhar, di tempat yang di bawahnya itu mengalir sungai. Di mana itu? Di Kausar itu sebetulnya. Inna a'toina kal kausar fasoli li robbika wanhar. Karena itu kalau Yai ben puas-puas tawaf itu tidak hanya 50 kali kan itu Yai. 50 kali itu kan biar tadi saya katakan kalau saya datang ke sini hanya 1 kali 2 kali kok jelas nih menggak-menggok raru. Tapi kalau banyak kali saya sudah ke sini misalnya 20 kali, aku bisa jelas nih. Kalau ini minggu loh, minggu rono minggu loh, ini biasanya padat loh, ini padat itu kan karena saya sudah sering. Zikir itu sebetulnya wiridan itu karena agar kita menjadi paham
menjadi paham betul itu sebetulnya di situ. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Kausar itu di Kausar itu di bawahnya mengalir sungai, itu air zam-zam itu. Makanya lalu kemudian kita diajak ke sana oleh Yai. Paling tidak ketika kita dungo diajak untuk menghadap ke kiblat kan itu ya. Dungo diajak ke kiblat. Dulu waktu saya kecil gitu, opo wae itu dungo kok ngadep ke kiblat gitu kan. Ya memang kita itu disuruh ke ngadep kiblat kok. Di Quran kan juga dikatakan konaro takoluba wajihaka sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajihaka satarol masjidil haram. Jadi kita ini memang disuruh untuk selalu ke Masjidil Haram. Di Quran itu fawali, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Seringkali kita lalu mengatakan Tuhan yang tergantung di atas. Itu sebetulnya kayaknya benar. Tapi keliru loh Pak Endra. Tuhan di atas itu. Kalau Tuhan di atas, betapa banyaknya Tuhan. Tuhan atas kita kan sana. Indonesia itu kita kan sana. Kita ini. Tapi coba Amerika, atasnya mana? Kan Rono. Kalau di Amerika ini kan pagi ya. Di Amerika itu kan sekarang ini pagi, sekarang ini jam berapa ya? Jam 9 pagi. Kita jam 9 malam ini. Atas kita sana. Atas wong Amerika Rono. Berarti Tuhan Quran ini berbeda. Maka lalu kemudian kalau Quran fawali wajhaka satarol Masjidil Haram. Semua orang Amerika, orang mana-mana ke Masjidil Haram. Kadang-kadang hal-hal kecil, kadang-kadang kita kalau pikir diri nanya-nanya ya, itu harus ada guru. Maka saya ini perlu dari jauh-jauh itu guru itu memang penting, dan guru juga milih guru juga nggak gampang sebetulnya ya. Ngajak apa guru itu? Kalau guru hanya ngajak menang-menangan, ada yang guru ngajak menang-menangan, debat kayak kan. Kita kan nggak debat. Kita buat syair, nentrem neati, itu kan nentrem neati, itu dicabut, penyakit hati itu dicabut di surat Al-Baqarah 151 itu yang mensucikan itu kan Rasul. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yang mensucikan itu Rasul, karena itu kita harus mesti datang kepada Rasul. Di surat Jumat itu juga, di surat An-Nisa atau apa ya, Ali Imran ayat 64 kalau tidak salah itu juga mengatakan seperti itu. Jadi kita mesti memang datang kepada Rasul itu. Bahkan lalu kemudian saya katakan surat Al-Anfal ayat 33 juga begitu. Surat Al-Anfal 33, kalau kita itu kepingin tidak disiksa oleh Allah, kita harus nempel di Rasul. Surat Al-Anfal ayat 33 kalau tidak salah itu Pak Wahab. Itu wa makana Allahu yu'atiba'u wa anta bihim, itu kan. Jadi kita itu kalau kita itu ya, makanya Kiai selalu ngajak kita itu supaya sholawat itu cuma kalau kita itu nempel Rasul, maka kita tidak akan didosani sebuah banyaknya benjenan kabeh itu yang Yai dijak kepada Rasul, dia sudah tidak diapa-apakan. Apalagi lalu kemudian Yai ngajak supaya kita itu beristighfar tadi Yai. Allah tidak akan menghadap bagi orang-orang yang beristighfar, gitu kan? Kan sebetulnya sederhana. Tapi ini kalau tidak dituntun gitu kan, tidak dituntun. Kita ini kalau dari sisi fisik kan punya mata ya, tapi kalau dari sisi hati kita harus butuh kan gitu kan. Kita ini dari sisi dari mata kita punya, tapi belum tentu punya mata itu lalu tidak buta. Dari sisi fisik kita bisa melihat, tapi dari sisi hati kita ini butuh. Maka lalu kemudian kita nyari orang yang punya mata hati, ya begitu ya, mata hati.
Jadi ini kalau menurut saya indah sekali ya dari surat yang tadi ngangkat 21 itu dikaitkan dengan At-Taghabun, dikaitkan dengan surat An-Nisa berapa tadi 64, lalu kemudian surat Al-A'raf 43, lalu kemudian ada surat Al-Anfal 33, lalu kemudian yang lain-lain itu, lalu pemahaman kita lalu menjadi sangat utuh dan bagus sekali ya. Seperti kita itu lalu kemudian oleh Yai diajak ini loh sebetulnya hidup ini loh yang kalau di alam dunia itu kan dolanan sebetulnya laibun walahbun itu kan, kalau dunia ini kan sebetulnya mudah, yang sulit itu sebetulnya di akhirat ini karena perang itu tadi ya apa namanya antara dua kekuatan, waladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Saya pemahaman saya kok begitu ya, apa namanya tidak tahu lah ya itu seperti yang setelah saya renungkan dari mendengarkan semua ini. Tapi ini penting banget menurut saya, ngaji seperti ini penting banget. Nah, itu agar kita ini dekat Allah dan kita ini dekat dengan Rasulnya. Hanya memang karena kita ini alam dunia ya, ini alam dunia ngomong bodoh guys sekolah ya guys sekolah kan gitu ya. Melok-melok itu kan itu urusan alam dunia sebetulnya itu. Tapi justru yang inti itu kalau saya ya salaf itu ya itu sebetulnya kan itu salaf. Yang salaf itu yang hanya kalau di zaman modern itu yang salaf itu kan dikira padahal itu sebetulnya kan mempertajam mata hati. Karena itu saya senang sekali kalau Yai punya yang modern, tapi juga jangan meninggalkan yang salaf itu, yang meninggalkan yang salaf. Sebab nanti kalau salaf ini ditinggal nanti ininya tidak tajam lagi ya, kering ya. Diajak berdoa seperti ini, syair kayak begini, ini menurut saya bagus sekali. Kalau kita ngaten ya apa namanya yang saya sampaikan. Tentu ya, karena kelemahan saya jangan dianggap saya ini benar, ini ya dianggap sebagai bahan pertimbangan aja, bahan renungan kok gitu, iya memang ini kemampuan saya seperti itu. Yang memutuskan tentu saja adalah bapak-bapak semua, saya hanya bahan pertimbangan bukan keputusan. Kalau keputusan nanti terlalu tinggi saya. Kalau kita mengatakan Yai matur nuwun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sampaikan kalian Mbah Prof. Kalau wau mugi Allah paring ridho. Amin. Putusi Allah dadosaken ilmu lan amalan ingkang manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sedaya nggih ingkang hadir dalu niki lan ugi ingkang hadir teng YouTube nggih, teng Merauke, teng Kalimantan, teng Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, mugi-mugi sedayanipun sanak putune diridhoi dening Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi Gusti Allah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, saleh sholihatur husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya keluputan kita dipun syukura dening Allah. Amin. Sedaya amal kita muga-muga dipun ridhoi dening Gusti Allah. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi Prof Imam dipun paringi sehat, umur, umume datang kita sedaya ingkang hadir lan hadir ing teng YouTube. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا وأكفنا في علمنا في رزقنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين واجعلنا حفظا كحفظ المرسلين واجعلنا إلهاما كإلهام الملائكة المقربين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا الله اللهم يا قاضي الحاجات يا الله اللهم يا قاضي الحاجات يا الله يا كافي المهمة يا رفع الدرجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kula mewakili sedaya ingkang hadir matur nuwun sanget Mbak Prof rawuhipun mugi Allah paring ridho. Mugi-mugi Gusti Allah nggih paring sehat lan panjang umur. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.